Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini udah keluar ya harganya dari Poco X5 5G. Ya, sebetulnya nggak jauh-jauh sih dari perkiraan. Nah, tapi Poco X5 5G ini di harga segitu mahal nggak sih? Yuk kita bahas di video kali ini. Nah, untuk harga perkenalan dari Poco X5 5G, di sini tuh ada dua varian ya, varian 6/128 dan 8/256. Di unit yang saya uji ini ada di 8/256. Di mana untuk harga yang 6/128, harga perkenalannya tuh ada di 3,4. Dan kalau harganya tidak perkenalan tambah 100.000 ya, dan untuk yang 8/256 ini ada di harga 3,9. Kalau enggak, harga perkenalan ya 3.999 alias 4 juta kembali 1.000. Dan untuk varian warna yang bisa kalian pilih, ini ada warna hitam seperti yang saya pegang, terus ada warna hijau dan ada warna biru. Saya sih lebih suka warna yang colorful ya, kayak hijau atau biru. Daripada hitam ya tergantung selera sih, tapi hitam rada flat gitu. Untuk pembelian dalam box, isi boxnya tuh lengkap banget. Kalian dapat kepala charger 33 watt, kalian dapat kabel Type A to Type C, kalian dapat jelly case, SIM ejector, kitab-kitab, ucapan selamat datang dari Bung Andi, dan stiker dari Poco. Secara desain, Poco X5 5G itu jauh dari kata batu bata, karena dia tuh ketebalannya di bawah 8 mm dan bobotnya juga hanya 189 gram. Jadi termasuk handphone yang ringan, nggak handphone yang berat sih sebetulnya. Untuk bagian layar dilindungi oleh Corning Gorilla Glass ya. Dan untuk sisanya kayak bagian frame dan bagian back cover dilindungi oleh polikarbonat alias plastik. Untuk handphonenya sendiri, bagian atas tuh kalian masih dapat lubang audio jack, IR blaster, dan mic. Di bagian samping kanan ada volume rocker dan fingerprint yang merangkap sebagai tombol power. Lubang mic, port Type-C, dan speaker mono bisa kalian temukan di bagian bawah smartphone. Bagian kiri ada slot SIM tray hybrid di mana kalian tuh bisa pakai 2 SIM nano atau 1 SIM nano dan 1 SIM SD card. Jadi pilih aja ya. Dan untuk SD card-nya ini bisa ditambah hingga 1 TB kalau dilihat dari presentasinya Bung Andi. Lalu ada layar AMOLED 120Hz yang terbaik di kelas harganya. NFC juga tidak ketinggalan loh. Selain itu, dukungan 5G juga bikin HP ini tuh makin worth it. Dan nggak sampai di situ aja, di Poco X5 5G kalian dapat IP53. Artinya, kalau dibawa gerimis-gerimis, cipratan air masih aman. Dan untuk kebutuhan sehari-hari, HP ini tuh dibilang cukup tepat ya, tergolong nggak panas dan baterainya irit. Ketika saya melakukan pengujian baterai ya, di sini saya pakai kartu seluler dari Smartfren, terus saya aktifkan 120Hz refresh rate layar dari Poco X5 5G. Hasilnya, dengan baterai 93%, sampai ke 1% itu saya dapat screen on time hampir 6 jam. Nah, kalau dari 100% hingga ke 1%, ya ada di 6,5 jam dapat kok. Hal ini bisa terjadi karena Poco X5 5G didukung oleh chipset dari Snapdragon 695 buatan TSMC dengan fabrikasi 6 nanometer, di mana dia dipakai buat daily tuh bagus banget, irit daya dan nggak panas. Dengan baterai 5000 mAh, Poco X5 ini bisa dibuat ngegame lama ya. Kalaupun habis, kalian langsung aja charge pakai charger bawaannya di 33 watt. Dimana dari 1% ke 50% bisa dalam waktu setengah jam, dan kalau sampai fullnya cuma 1 jam lebih dikit kok. Dan kalau kita ngomongin game juga, Poco X5 5G ini dengan chipset Snapdragon 695 bisa melibas game dengan cukup baik, karena secara Antutu ini ada di 400.000 lebih dikit. Jadi lumayan kalau secara performa. Hasilnya, Mobile Legends dengan settingan Ultra 60 fps bermain selama 20 menit hanya berkurang 4% aja. Pengalaman bermain oke sih, cuma untuk amannya ya, grafiknya diturunin aja ke settingan high. Karena kadang itu turun ke 50 fps ketika saya berada di settingan Ultra. Walau secara permainan sih masih nyaman dan nggak terlalu noticeable banget kalau kalian nggak pakai frame rate monitor. Lalu di PUBG 8x8 Deathmatch, saya main di mode Balance Ultra, mode tertinggi FPS-nya ya. Karena kalau yang tertingginya tuh ada di settingan 30 FPS, jadi saya pilih yang Balance Ultra 40 FPS. Dimana ketika bermain ya dapat FPS-nya ada di 38 sampai 40 FPS dengan pemakaian baterainya tuh 3% dalam waktu 10 menit.
Pengalaman bermain PUBG itu baik karena gironya juga udah hardware dan responsif untuk nge-aim musuh yang suka pecicilan lari kanan dan kiri. Masuk ke Genshin Impact, nah ini game berat ya. Buat saya sih main aja di settingan low 60 fps amannya. Cuma saya sih lebih prefer main ke medium 30 fps ya, biar gambarnya tuh lebih baik aja gitu. Dan bermain selama 30 menit baterai berkurang cuma 9% dengan fps rata-rata ya ada di 20-an sampai 30. Kalau di 60 fps bisa, cuma ya jatuhnya ada di 20 sampai 30-an. Ya, memang masih game berat sih kalau untuk Snapdragon 695. Jadi mending main di rata kiri aja ya. Kalau untuk speakernya, walaupun mono tapi terbilang kenceng kok, jadi aman kok mau dibuat nge-game. Kalau untuk kamera, bagian di sini yang bikin saya geleng-geleng ya. Ini chipset Snapdragon 695 buat saya pribadi itu memang sempurna kalau dibuat pemakaian daily. Tapi kalau ngomongin kamera quality, di sini Qualcomm kayaknya harus berbenah deh. Bukan salah Poco ya, ini dari karakteristik dari Qualcomm Snapdragon 695. Karakteristiknya sama seperti Redmi Note 11 Pro 5G tahun lalu yang saya review. Dimana ya hasilnya ya masih terasa kemerahan, warm banget, kontrasnya tinggi, dan untuk kestabilan videonya tuh ada IIS-nya. Cuma nggak terlalu stabil, masih ada kayak goncang-goncang gitu. Dan ini terjadi di brand-brand sebelah ya, jadi saya sampai berani bilang ini masalahnya ada di Qualcomm-nya, bukan dari Poco ya. Tapi yang patut disyukuri dari Poco X5 5G ini, dia masih datang dengan setup kamera triple yang udah jarang-jarang di kelas harganya. Kalian dapat kamera utama di 48 megapiksel, kamera ultrawide ada di 8 megapiksel, dan kamera makro di 2 megapiksel. Komplit setupnya, nggak ada yang disunat. Untuk kamera selfie-nya ada di 13 megapiksel, dengan perekaman video di kamera depan belakang mentok ada di 1080 30 fps aja. Untuk foto masih oke sih hasilnya ya. Ketika kondisi banyak cahaya, hasilnya masih bagus kok. Cuma kalau kondisi low light, wajib ya pakai night mode. Dan ini adalah perekaman 1080 30 fps dari Poco X5. Di sini saya berani bawa di tengah gerimis ya, ini ada gerimis. Karena Poco X5 ini punya IP53 ya. Dan ini adalah perekaman 1080 30 fps di kamera belakang Poco X5. Di sini saya nggak bisa lihat layarnya dan saya nggak tahu nih in frame atau enggak ya, tapi saya pakai tongsis sejauh ini dan langsung bisa pakai tongsis sehingga jarak tangan dan kameranya bisa agak jauh ya. Dan seperti ini hasilnya untuk Poco X5 5G. Tapi saya merasa saya punya settingan sendiri, jadi bakal saya color grading jadi kayak begini. Nah, jadi seperti ini hasil dari Poco X5 dengan color grading yang saya kehendaki ya, biar warnanya tuh jadi tepat. Sering sekali saya tuh tuning hasil videonya ya, karena buat saya pribadi tuningannya kurang balance. Tapi buat saya pribadi ya, Poco X5 5G ini tuh memiliki banyak kelebihan. Pertama, ada lubang audio jack buat kamu yang suka ngegame pakai headset, atau buat kamu yang suka vlogging dengan mic wire atau mic wireless, karena bisa langsung colok di lubang audio jacknya. Ini sangat bikin simple dan tidak ribet. Kedua, di harga segini ya, kamu tuh udah dapat panel AMOLED dengan refresh rate tinggi 120 Hz. Penggunaan multimedia terasa unggul dibandingkan dengan brand lain di harga yang mirip-mirip ya. Dengan panel AMOLED, rasanya tuh pengalamannya jadi lebih mahal. Ngegame rasanya jadi lebih mahal. Nonton film rasanya juga jadi lebih mahal. Lalu keberadaan kamera ultrawide dan makro, di mana tuh sudah banyak brand yang mulai menghilangkan kamera ultrawide di kelas harga 3 jutaan. Tapi si Poco masih ngasih komplit lengkap dengan ultrawide dan makronya. Ini good job banget buat Poco. Lalu sebagai daily driver, chipset Snapdragon 695 ini emang cocok banget dan tangguh. Pertama, secara performa dia nggak jelek. Lalu secara pemakaian daily, dia tuh irit, adem, dan bagus. Lalu di Poco X5 5G ini, kalian juga dapat IP53. Yang artinya,
bebas worry dari gerimis atau cipratan air. Ini juga salah satu poin plus yang saya suka. Intinya ya, untuk smartphone harga 3 jutaan, Poco X5 5G ini tuh termasuk smartphone yang all-rounder banget. Dan lengkap di zaman sekarang ini. Buat yang tanya, mending mana bang sama HP tahun 2021? Saya sih tetap menyarankan beli HP yang baru ya, karena garansinya masih komplit, grass, sehingga pemakaiannya akan jauh lebih tahan lama dan no worry. Kalau kalian masih pengen HP tahun 2021 yang bisa perekaman 4K, bisa main PUBG di smooth extreme, ya kalian bisa ambil di Poco M5s. Harganya juga jauh lebih murah, ada di 2 jutaan. Cuma ingat ya, dia cuma 4G aja, belum 5G. Jadi kalau kalian ya bilang, bang, handphone yang ini lebih kenceng bang, yang ini lebih bagus bang, yang ini lebih murah bang. Tidak salah, cuma biasanya yang lebih murah, yang lebih kenceng, biasanya tuh ada yang dikorbankan. Misalkan nih, nggak ada layar AMOLED, lalu nggak ada kamera ultra wide, nggak ada IP. Nah, tapi si Poco X5 5G, kalian tuh dapat all-rounder semuanya dan terbilang komplit. Kalian masih dapat kamera ultra wide, kalian masih dapat audio jack, masih dapat IP53, masih dapat layar AMOLED yang kalian selalu lihat dan kalian pakai setiap harinya, sehingga experience secara keseluruhan, secara keseharian pasti akan lebih baik dari layar IPS. Jadi good job aja deh buat Poco X5 5G ini ya, karena ini merupakan produk yang cukup komplit di tengah masa-masa di mana smartphone mulai men-trend ini dan itu di harga 3 jutaan. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Dan tidak ada X5 Pro ya sampai di akhir dari presentasinya tadi.